Pertama Pak, kenapa tersebut orang-orang koruptor dihukum mati? Sebenarnya Pak, kalau saya hakimnya, saya buat begitu. Cuman karena nggak saya hakimnya, ya mana aku tahu. Iya kan? Kalau aku hakimnya pasti. Ya. Kemudian juga lagi, bagaimana Pak Ustadz hukuman mati itu secara hak azazi? Memang secara hak azazi manusia, memang kurang bagus hukuman mati. Tapi secara hukum Allah, itulah yang terbaik. Sekarang masalahnya, kita terapkan hukuman Tuhan apa hukuman manusia, kan itu dia masalahnya. Itulah sebabnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fasikun munafikun, fasikun zalimun, kata Allah. Surah Al-Maidah ayat 45, 46, 47. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum kami, kata Allah, mereka termasuk orang zalim, orang fasik, dan juga orang kafir. Problemnya, kita tidak mau menjalankan hukum Allah. Itu yang masalahnya. Sebenarnya koruptor itu bagus, hukuman mati. Di atas 1 miliar, hukuman mati. Di bawah 1 miliar, hukuman seumur hidup. Harus begitu yang sebenarnya. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita pun tidak korupsi. Ya, ini kadang-kadang korupsi kecil, ya. Ini kadang-kadang sikit-sikit, dah. Jadi sebenarnya itu dia. Kemudian juga lagi, negara kita ini kan negara Pancasila. Negara Pancasila itu artinya negara yang diakui harus punya ketuhanan. Nah, sekarang yang tak bertuhan pun sudah ada pula di negara kita. Itu problemnya kan. Negara Pancasila itu kan yang buat kan ulama. Ya, menurut kabarnya, nama Indonesia itu diambil dari nama ulama Wali yang 9. Memang kalau kita rujuk, memang betul Wali yang 9 itu. Indonesia, Ibrahim, semuanya sudah hadirin. Saya sudah datang itu Pak, ziarah seluruh makam yang 9 tuh. Sudah saya datang di Gersik, termasuk tersebut yang di atas Suran Murai. Ya, udah ke sana saya, sudah lain semua yang 9 itu. Jadi ini masalahnya, ya. Kemudian juga lagi, memang ya, baik buruknya kita Pak, memang tergantung pemimpin Pak. Ya, pemimpin Pak. Itulah sebabnya membetuli satu negara memang harus dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas sampai kiamat takkan bisa. Tidak bisa Pak. Itulah sebabnya baginda Rasulullah itu sebagai pucuk pimpinan, dia sebagai contohnya. Ya, contoh misalnya kita misalnya ada acara-acara tertentu. Itu biasanya kalau datang dikerahkan oleh bos, kepalanya, ketuanya, datang tersebut, itu anak buah pasti datang. Pasti datang. Tapi kalau dari bawah yang ngarahkan, malah dia ngomong, kau pun sok pandai-pandaian. Itu dia kadang-kadang. Makanya saya pun tidak berani mengusulkan, sok pandai-pandaian pula nanti. Awak kau je 1000, tak kau je 500 ya kan? Ini sistem politiknya Wak Min ya, Pak Min ya kan. Jadi itu sebenarnya makanya terjadi. Jadi kadang-kadang kenapa negeri komunis hukuman mati? Berarti lebih Islami di sana pelaksanaan hukum itu. Sementara tempat awak negeri Islam yang 90% mayoritas saudara hadirin. Tapi tidak laksanakan. Semua tergantung kepada pimpinan saudara hadirin. Itulah sebabnya kemarin bulan lalu saya bilang, ustadz-ustadz ini bagus, banyak. Kalau bisa bagus, banyak masuk anggota dewan tuh. Supaya nanti bikin kebijakan tuh kebijakan yang positif dia saudara hadirin. Nah, ini yang banyak masuk tersebut. Anggota dewan, bukan ustadz-ustadz. Nah, itu tadilah. Ya, toke kiu-kiu, toke togel, apa nggak kawan. Baru bikin kebijakan. Nah, itu tadi saya bilang, kalau nggak ular, monyet dibuat. Kalau nggak ular, monyet. Nah, itulah semua. Akhirnya orang semua jadi monyet, rakus. Monyet itu rakus, saudara hadirin. Jadi ular, belit di mana-mana. Sudah dibelit, ditelani, dibelit, ditelani. Ini hakikatnya yang sebenarnya, saudara. Coba ustadz-ustadz tersebut banyak masuk tersebut. Ya, makanya kalau ada di tempat kita ini orang mau jadi anggota dewan, kita dukung. Harus kita dukung dari orang lain. Ya, apalagi nanti ustadz-ustadz yang masuk, kita dukung. Kurang-kurang sedikit, sudahlah. Ya, sudahlah. Nah, kita pun sadar diuntung, tahu diri pula. Kalau udah jadi anggota dewan,
jangan lagi sayonara. Ini kadang-kadang itu, kadang-kadang. Jangankan cairnya, di telepon aja pun nggak tahu lagi. Udah tukar nomor kawan berubahnya. Nah, ini kadang-kadang. Ya, bagus orang-orang ya. Nah, kita kadang-kadang nggak tahan dia, karena penyakit laki-laki ini Pak, sering saya sampaikan, yang nggak tahan itu perempuan dia, itu dia masalahnya. Ya, itu kadang-kadang ya. Baru ada sedikit duit itu tersebut, udah ada simpanan. Ya, cuman simpanannya bukan sawit. Nah, kalau sawit nggak apa-apa. Nah, ini simpanannya itu tadilah kan. Nah, itu dia Pak Min ya. Nah, siapa tahu ada yang mau nanya lagi, silakan. Nggak tahu kita beri. Ya, silakan Pak. Silakan Mas. Nah, iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Saya mau tanya ini untuk kita semua. Ghazali, Hujjatul Islam, salah satu yang terkenal Bapak Ibu dalam sejarah. Dia itu Pak Bu, dulu ahli fikih. Bukan tanggung. Satu ketika sholat berjamaah. Imam Ghazali, imamnya. Adiknya di belakang, saudara hadirin. Lupa saya namanya. Itu pada saat tersebut berimam dengan Imam Ghazali. Si adiknya tersebut tadi ahli tasawuf, muparokah. Ya. Sudah siap dia sholat, dikasih tahunya. Saya muparokah. Kenapa? Heran Imam Ghazali, adiknya tersebut. Ya abangnya. Dikasih tahu, kau tadi waktu sholatnya kemari, ke sini. Dikasih tahu semuanya. Maka dia muparokah. Artinya sholat badannya, tapi tak sholat dia. Muparokah. Sejak saat itulah Imam Ghazali mendalami ilmu tasawuf sampai akhir hayatnya, saudara hadir. Karena kalau orang ilmu fikih itu sibuk mencari amal. Kalau orang tersebut ilmu tasawuf, sibuk membersihkan hati. Bukan cari amal lagi. Karena sudah amal semua yang dibuatnya. Itulah bedanya kita. Maka saya kader, saya latih bapak-bapak itu. Kita hidup ini beramal ibadah, bukan cari pahala. Itu orang pemula, saudara hadirin. Tapi cari ridho Allah. Supaya ridho Allah, sucikan batinnya. Asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Kaji kita ke bawah balik, saudara hadirin. Syariat tanpa hakikat sah ibadahnya, bukan tak sah. Solat badannya Bapak Ibu, tapi hatinya nggak solat, solatnya sah. Cuman murah harganya, nggak bisa bikin masuk surga, nggak bisa. Ya, apalagi cari ridho Allah, nggak bisa. Sebaliknya wal hakikatu bila syariatin batilat. Batinnya, hatinya solat, badannya tak solat, tak sah. Batal, saudara hadirin. Dia duduk di mana-mana memang ingat Allah, tapi waktu solat tak ingat. Tak dikerjakannya, tak sah. Batal, saudara hadirin. Jadi yang bagus tuh syariat dengan hakikat harus tetap sejalan. Solat badannya, hatinya juga solat. Nah, inilah yang diharapkan nih. Supaya nanti siapa saja yang sudah solat badannya, solat hatinya, insya Allah nanti akan naik dibuat Allah. Jadi solatul daimun, solat yang berkekalan. Ya. Di waktu duduk dia begini pun kadang-kadang nanti orang melihat dia solat. Maka pernah dulu saya sampaikan Bapak Ibu, siapa tahu satu ketika kita nanti jumpa sama orang tertentu atau bertamu atau kemana lah. Pada saat kita cakap-cakap dengan dia, tapi sebelahnya ada satu lagi solat. Inilah orang solat daimun, saudara hadirin. Solatnya berkepanjangan, terus menerus, sudah zahir dan batin. Kita ajak cakap gini, tapi sebelahnya ada nampak dia satu lagi. Atau dua lagi, solat dia. Ini orang kok, dua orang kok solat. Ini dia, saudara hadirin. Nah, kita kadang-kadang memang tak solat dua-dua. Ngaji nyawa, tapi tak tahu entah apa kaji itu yang disampaikan. Kenapa? Badan yang datang, hati dan matanya ngantuk dua-dua, saudara hadirin. Nah, jadi apa kaji Ustaz itu tadi? Aku pun kurang paham aku. Ilaha illallah. Berapa ngaji lah? Berapa lama ngaji? Udah lama lah, hampir 5 tahun. Ustadznya, kalau ustadznya udah bebatian, saking tua-tuanya katanya. Saking banyaknya. Inilah dia. Ya silakan. Yang mau ikut apa lagi? Iya itu ada satu lagi. Waalaikumsalam. Memang dalam diri kita ini ada namanya diri sendiri, diri terdiri, diri tajalli, diri terperi. Diri sendiri disebut Muhammad awal, walaupun belum sampai kajian nanti ihsan.
Ya. Diri terdiri Muhammad akhir. Diri tajalli Muhammad zahir. Diri terperi Muhammad batin. Muhammad itu saja ada 4. Itulah sebabnya doa itu yang paling bagus. Kalau kita berdoa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Muhammadin fil akhirin wal akhirin wal akhirin, Muhammadin fil zahirin, Muhammadin fil batinin. Yang sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang nggak sampai ke sana tersebut. Pada saat tersebut tua badannya, ruh kita itu Pak Bu atau diri batin nggak tua-tua. Itulah enaknya. Dia hidup sepanjang zaman. Itulah sebabnya kalau kita ingat foto kita, itu beda-beda. Mengenal diri itu, kita ingat misalnya untuk memudahkan supaya kita kenal diri kita, bahasa gampangnya supaya kenal wajah kita, kita ingat foto kita. Itu tidak boleh. Kenapa? Foto umur 17 tahun dengan umur 71 tahun beda, Pak. Beda kali. Ya. Kalau foto 17 tahun, nggak usah disenyum pun, nggak usah dia senyum pun, memang kayak senyum dia. Tapi kalau foto 71 tahun, senyum pun macam nangis saja nampak. Kan ada orang kadang-kadang, saya Pak Ustadz untuk mengenal diri, saya ingat gambar saya Pak Ustadz, tak boleh, saya bilang. Kenapa? Beda dia. Umur 70 dengan 17 itu beda wajahnya. Tapi kalau batinnya tetap awet muda, saudara hadirin. Kenapa kok awet muda Pak Ustadz? Dia tidak terkontaminasi dengan air, dengan makanan, apalagi sambal jengkol. Tidak, saudara hadirin. Itulah perlu kita jaga. Nanti pulang pun kita, walaupun tua, tapi tetap nampak cantik, saudara hadirin. Ya, ayat Tuhan nafsul. Wahai jiwa yang tenang, ruh idopi namanya dalam kajian hakikat insan. Ya, kalau idopi, saudara hadirin, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan. Ayo kita berangkat, siap-siap. Mau kemana? Ya, pada khuli jannati. Ya, kita akan berangkat tersebut menuju Tuhan. Ya. Pada saat itulah Pak nanti, dulu dah saya kupaskan, siapapun yang datang nanti waktu kita mau mati Pak Bu, mau seperti Ustadz Mufti Lubis, Ustadz Samsir, apalagi Ustadz Henro, apalagi Ustadz yang lain tersebut, udah nggak usah, jangan ngajak-ngajak. Nggak usah mau itu setan semua, saudara hadirin. Ya, tapi yang datang Pak Ustadz seperti Najir Masjid misal, itu lagi lebih parah. Jangan. Ya. Nah ini saudara hadirin. Jangan kita mau ikut Pak Bu, siapapun yang datang, kecuali yang seperti wajah kita sendiri yang datang menjemput tuh. Nah, supaya dimuliakan Allah nanti. Matinya nggak payah-payah dia, senyum bibirnya nanti. Ya. Jadi tidak tua-tua dia Pak ya. Itulah hebatnya ruh kita itu. Kalau dalam kajian hakikat insan, yang ada hakikat insan. Kalau kajian tauhid biasa tak ada. Ya, nanti kita kupas waktu main syahadat. Nah, syahadat orang mengaji banyak. Tauhid uluhiyah, tauhid tersebut rububiyah, sampai situ dia yang diciptakan atau yang diprakarsai oleh Ibnu Taimiyah. Ya, kalau kita tidak seperti itu, saudara hadirin. Dari mana memang harus kenal Allah tuh saudara, bukan kata orang, memang harus kenal kita. Karena nanti yang mau datang pun kita sendiri yang tahu. Nah, itu tujuannya ya. Jadi tidak tua-tua. Ya, tetap awet muda dia, saudara hadirin. Sebab dia tidak terkontaminasi. Ya, tidak terkontaminasi. Orang dia nggak makan, nggak minum. Itulah gunanya disuruh Allah sebenarnya Pak Bu, puasa itu supaya kita tersebut meniru sifat Allah yang ada dalam diri yang sebenar diri kita. Dalam diri batin kita ini ada namanya ruh. Ruh itu kan nggak makan, nggak minum, makanya bersih melulu, suci tetap. Inilah disuruh puasa itu hakikatnya. Supaya tersebut bersih. Cuman puasa kita banyak tingkatannya. Kita puasa tersebut masih puasa balas dendam. Kan ada yang begitu. Sahur sedikit tapi makan buka aja, subhanallah, balas dendam namanya. Ada yang puasa bebek, bolak-balik mandi aja kerjanya. Itu puasa bebek, saudara hadirin. Ya, ada yang puasa lar sawah, tidur dari subuh tidur, suruh tidur, ya puasa lar sawah.
Ya, tidak bisa bersih. Nah, itu salah satu langkah tadi. Puasanya kalau mau ingin meniru, mencontoh sifat yang ada dalam diri kita tadi, coba belajar. Jadi jasad ini sekedar diisi aja dia. Nasi putih, teh putih, atau air putih, insya Allah Pak. Karena nanti apa saja yang sudah mulai bersih, nanti ini tajam pandangannya, tajam pendengarannya. Orang tak dengar, kita bisa dengar. Orang nggak nampak, kita bisa nampak. Cobalah. Karena mata ini Pak bukan melihat, diperlihatkan. Makanya bisa nampak. Pendengaran, ini telinga ini bukan mendengar, diperdengarkan. Balik tembok tuh dengar rawa, apa nggak enak? Ya, ini kadang-kadang udah pakai toa nggak dengar, nggak dengar. Jadi apa ceramah Ustaz itu tadi? Aku pun bingung sebenarnya. Ilaha illallah. Ya, makanya saya marah itu nengok tersebut yang melarang pakai toa itu. Kan dilarang pakai toa. Baca Quran, ngaji azan dilarang. Orang nggak pakai, orang pakai toa aja pun payah dengar. Ya. Tapi kalau orang keyboard nggak dilarang semalam suntuk. Nah, tengoklah sambil joget perempuan sama laki-laki. Cucu cucu ya. Kadang-kadang kan bersalah-salahan ya. Kadang malu kita, udah tua-tua pun ikut juga joget dia. Ya. Makanya saya senam tuh kurang setuju, bukan nggak setuju senamnya. Dia bukan senam, joget ku tengok yang banyak, bukan senam. Kalau senam kan bagus, 1, 2, 3, kan begitu. Kalau sudah ngenge, alah, poco-poco sama pici-pici, alah. Bukan lagi akhirnya senam, itu maksudnya. Nah, senam itu bagus. Nah ini dia saudara hadirin ya. Nah mudah-mudahan waktu kita sudah jauh kali ya kan. Kita tutup doa. Nanti lama kali pun acara kita. Karena ini terakhirnya ini. Maka kelewatkan waktunya. Nah ya. Akhir kata mohon maaf. Kita sudahi pengajian kita ini. Walhamdulillahirabbil alamin.